sobat-sobat rumah yang asik-asik manfaat. Di video Oma kali ini Oma akan bagikan cara bagaimana menumbuhkan atau menyemai bibit anggrek dari botol. Nah, anggrek dari botol itu memang besarnya lama, tapi bagi para pecinta anggrek yang beneran, yang sungguh-sungguh, itu malah senang merawat anggrek dari botol, karena dari sebotol ini akan jadi beberapa tanaman dewasa yang nantinya akan menambah koleksi dengan cukup banyak berasal dari satu pohon ini. Namun perlu Oma informasikan bahwa sobat-sobat Oma, kalau cari bibit dalam botol itu jangan yang seperti ini. Ini Oma terpaksa mengambil ini karena memang mencari bibit dari botol itu agak susah, dan ini Oma beli dari online. Memang diomongkan tinggal satu, tapi Oma tetap ambil karena pengen menunjukkan pada sobat-sobat Oma bagaimana proses mengeluarkan dari botol ini untuk nanti disemai menjadi tanaman. Nah, untuk sobat-sobat Oma, kalau mendapati bibit dalam botol itu, karena ini Oma tinggal satu dan Oma tidak cek keberadaan dari tanamannya, karena beli dari online sudah disampaikan oleh penjualnya tinggal satu, cuman Oma tidak mencermati bahwa kondisinya seperti apa. Ternyata setelah diterima itu kondisinya ini medianya sudah tinggal sedikit agar-agarnya, dan sehingga tanamannya di dalamnya ini sudah nggak sehat. Tapi Oma tetap Oma nggak tahu, setelah Oma terima, ditambah Oma belum sempat untuk nanam dan baru sekarang. Mudah-mudahan ini seberapa yang masih hijau, masih sehat, itu masih bisa tumbuh menjadi dewasa. Tapi ini menjadi catatan buat sobat-sobat Oma, kalau ingin membeli bibit anggrek dari botol, tolong dicek dari dari medianya, dan juga jangan mau kalau tinggal satu dan tidak ada pilihan itu, walaupun beli dari online itu jangan mau ngambil, karena biasanya itu sudah sisa-sisa yang biasanya tidak baik. Juga ditambah ini kelemahannya lagi, tidak ada label ini hasil persilangan dari apa. Nah, karena itu ini menjadi catatan bagi sobat-sobat Oma, kalau pengen nyari bibit dari botol itu harus jelas dia persilangan dari apa. Bahkan ini termasuk jenis apapun Oma nggak tahu, tapi biar bagaimanapun tetap kita bisa belajar nanti tentang bagaimana cara mengeluarkan bibit ini dari botol. Nah, ini dari botol seperti ini kita buka tutupnya. Ini tutupnya ada plastik. Terus ini ada tutup ininya. Ada plastik biasa, terus ada plastik tutup botolnya. Terus ini harus di air mengalir. Pada saat mengeluarkannya, ini Oma pakai kawat yang Oma bengkokin gini. Ini kita masukkan, hati-hati dikeluarkan supaya jangan sampai melukai tanamannya. Ini kalau keluar susah, jangan dipaksa, tapi ditarik pelan-pelan. Nah, ini kalau udah kayak gini, dikeluarkan begini, ini harus langsung dicuci di air mengalir. Sampai bersih, tidak ada media agar-agarnya. Karena kalau masih ada media agar-agarnya yang nempel di akar-akar ini bisa menimbulkan jamur dan membuat anggrek kita mati. Sehingga harus benar-benar bersih, membersihkannya di air mengalir seperti ini. Jangan ada agar-agar yang ini ternyata sudah bibitnya sudah seperti ini, akarnya sudah pada coklat-coklat. Mudah-mudahan masih bisa
tumbuh. Ini harus benar-benar bersih ya. Dan harus di air mengalir seperti ini. Dalam mencucinya harus di air mengalir. Ini akarnya harus benar-benar sudah tidak ada media agar-agarnya. Nah, jadi sebagai pengalaman sobat-sobat rumah, kalau membeli bibit dari botol itu harus dipastikan media agar-agarnya masih banyak, artinya masih utuh, supaya makanan tanaman bibit ini bisa tumbuh sehat sempurna. Ini salahnya Uma tidak cermat dalam membeli bibit, sehingga ternyata setelah dikeluarkan ini akar-akarnya setelah Uma terima, Uma lihat ternyata akar-akarnya itu sudah pada coklat-coklat karena dia kekurangan makanan di dalam botol. Nggak tahu, ini mudah-mudahan masih bisa selamat. Terus ini benihnya daunnya pun sudah mulai ada yang kuning-kuning, tidak utuh hijau-hijau. Ini. Dan ini pun jenisnya apa? Kok nggak ada tulisannya? Ini yang hijau pun, benih yang daunnya masih hijau pun, ini akarnya sudah yang putih tinggal sedikit. Nah, mudah-mudahan masih bisa selamat. Nah, itu menjadi catatan bagi sobat-sobat rumah. Hati-hatilah kalau memilih bibit dari botol, itu harus cermat lihat medianya, apakah masih banyak, masih belum habis. Terus juga daun-daunnya itu apakah masih tumbuh sempurna, juga akar-akarnya ini apakah sudah berubah menjadi sudah berubah warna, tidak putih bersih itu. Terus daunnya apakah masih pada hijau, juga harus ada label nama dari anggrek itu, karena kalau nggak ada label kita nggak tahu ini hasil persilangan apa, dan juga jenis anggrek ini apa, karena nanti kalau udah bisa besar kita baru tahu, tapi kalau masih seperti ini kita nggak tahu. Nah, tapi nunggu sampai usia besar pun kan kita juga lama ini menjadi besar. Mudah-mudahan ini pun masih bisa selamat. Nah, lalu setelah dibersihkan tadi, dikeluarkan dari botol, dicuci bersih medianya, jangan sampai ada yang melengket di sini. Itu diangin-anginkan sebentar, lalu dimasukkan di ini fungisida. Jadi direndam di fungisida supaya tidak terjadi penjamuran dari media-media yang mungkin masih terbawa dari dalam botol ke luar. Direndamnya ini sekitar 1 jam lah maksimal. Setelah direndam itu ditiriskan di saringan seperti ini, kemudian diangin-anginkan sekitar 10-15 menit, lalu dimasukkan ke dalam air vitamin B1 supaya si anggrek nanti bibit anggrek yang dari botol pada saat ditanam dia tidak stres, tapi segera bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, nanti ini setelah direndam dengan fungisida, ini ada item-itemnya yang rontok dari tanaman dari bibit ini. Sepertinya ini masih, walaupun sudah bersih, itu biasanya masih tetap ada yang sempit-sempit yang nggak terbersihkan. Karena itu penting untuk direndam dengan fungisida supaya memastikan bahwa media agar-agarnya tidak terbawa, tidak sampai ikut ditanam, karena kalau ikut tertanam itu bisa bahaya. Nah, setelah itu kita masukkan tadi setelah dimasukkan di fungisida, beberapa akar yang tadinya coklat-coklat itu sudah mulai berubah putih. Ini mudah-mudahan
ini masih bisa terselamatkan. Ini sekarang Oma rendam dengan B1 kurang lebih 1 jam. Sobat-sobat rumah, setelah tadi kita rendam di air B1 selama kurang lebih 1 jam, maka kita tiriskan. Namun harus apa istilahnya, dilemei, didasari dengan tisu supaya air yang masih ada di benih di bibit anggrek ini itu bisa terserap di tisu. Dan ini seyogianya diangin-anginkan sampai lumayan tiris, betul-betul bukan kering-kering, tapi setidaknya itu tidak terlalu basah airnya. Nah, karena itu ini ketika tisunya sudah sangat basah menyerap air dari tanaman bibit anggrek ini, maka diganti terus dipasangi lagi sampai kurang lebih dia tuntas, benar-benar bisa kering. Baru setelah itu ditanam. Ini biar cepat kering, bisa juga dibantu diangin-anginkan dengan kipas angin. Oke, sobat-sobat rumah, setelah ini tadi Oma kipas angin dan lumayan kering, lumayan tiris, baru Oma tanam di media. Sebelum itu Oma tadi belum menyampaikan bahwa untuk takaran dari fungisida ini cuma di ujung sendok kecil ini, di ujung sini dikit dengan air di wadah ini tadi. Lalu untuk yang B1-nya itu paling 1/4 dari sendok kecil ini untuk air 1,5 liter. Tuh. Lalu kita nanamnya, karena ini persatuannya, kalau ininya terlalu lembut, itu ditanamnya, kalau Oma biasanya, ini Oma tanam satu yang agak besar, lalu sama satu agak kecil. Jadi ini agak besar, terus Oma barengi dengan yang agak kecil. Lalu, oh ya, ini sebelum Oma pakai, Oma rendam medianya, ini moss putih dengan fungisida. Setelah itu baru Oma tata, dan di bawah ini sebelum moss ini itu Oma kasih cacahan pakis. Namun kalau cacahan pakisnya enggak Oma rendam dengan fungisida, tapi yang Oma rendam itu yang mossnya. Nah, cara menanamnya ini diikat dengan medianya. Atasnya nggak usah sampai munjung, karena ini nanti ketika diikat, kemudian dengan medianya kita taruh di sini. Jadi nanti semua itu diikatin, baru dijajah di sini. Nah, sobat-sobat rumah, kalau sudah jadi seperti ini setiap hari perawatannya tinggal nyemprot dengan air biasa, begini, setiap hari. Diusahakan jangan sampai kering, tapi juga jangan terlalu lembab. Tapi kalau ini, karena medianya di bawahnya itu ada pakis cacah, sehingga dia memungkinkan untuk dia tidak terlalu lembab. Yang lembab itu hanya sebentar di sini, terus ketika dia turun ke bawah itu juga airnya akan terus keluar. Dan ini Oma taruh di tempat rak yang semacam ini, semacam wadah plastik yang berunggah-unggah kayak keranjang gitu untuk media tanamnya. Mudah-mudahan ini jadi, karena bibitnya Oma dapatnya sudah tidak terlalu baik, karena keteledoran Oma tidak teliti sebelum membeli. Nah, namun pada prinsipnya itu proses yang dilakukan dalam menanam anggrek dari botol ke media tanam seperti ini, itu sama seperti tadi. Besok kapan-kapan kalau Oma punya bibit dari botolnya lagi yang bagus, Oma akan coba videokan supaya nanti akan dilihat hasilnya. Nah, ini sebenarnya sama prosesnya,
nggak beda dengan yang bibit yang sehat tapi Oma nggak yakin karena ini dari bibitnya aja, dalam botolnya aja sudah kekurangan media, sudah media agar-agarnya tinggal sedikit dan akarnya sudah pada coklat-coklat dan daunnya yang masih hijau hanya beberapa. Mudah-mudahan ini tetap bisa jadi tanaman dewasa, remaja dan dewasa. Namun kalau tidak, paling tidak prosesnya Oma sudah bagikan caranya seperti yang tadi Oma sampaikan. Dan mudah-mudahan Oma lain waktu punya bibit dari botol yang bagus, sehingga Oma akan videokan lagi, Oma akan bagikan lagi supaya sobat-sobat Oma semakin melihat, semakin jelas melihat bagaimana proses dari menanam dari botol, bibit dari botol untuk menjadi tanaman. Mudah-mudahan ini pun pada saat nanti Oma sudah dapat bibit yang dari botol yang cukup bagus, mudah-mudahan ini ada yang jadi dan sudah menjadi tanaman yang bertumbuh, berkembang. Oma akan tunjukkan bahwa hasil dari bibit yang dari botolnya tadi kondisi seperti itu, mudah-mudahan masih ada yang bisa terselamatkan dan jadi tanaman yang baik. Demikian, mudah-mudahan apa yang Oma bagikan memberi manfaat bagi sobat-sobat Oma dimanapun berada, para pecinta anggrek. Mudah-mudahan terus berkarya, terus belajar, terus bermanfaat bagi sesama. Salam asik manfaat.